Pak. Tadi kan sudah ada 200 letter of intent begitu ya, artinya ramai sekali peminatnya untuk investasi di IKN. Hingga saat ini kira-kira yang close to deal ini ada berapa dan apa saja ini Pak? Apakah dari dalam atau dari luar negeri Pak investasinya? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara close to deal, itu adalah sektor-sektor yang kita targetkan akan membuat Ibu Kota Nusantara ini menjadi sebuah kota to work, live, and play. Ya, kerja, tinggal, dan bersenang-senang tentunya gitu ya. Nah, ada 17 saat ini yang on progress, ya, 17 yang on progress, ya, dan dari 17 itu beragam. Ada yang dari lembaga pemerintah, ada yang dari BUMN, ada juga yang investor swasta murni, begitu ya. Ada juga yang merupakan peminat internasional, ya. Jadi misalkan yang investor swasta murni, karena tadi work, live, and play, itu yang kita pastikan mereka punya tempat untuk tinggal tadi sektor perumahan ya bagi para ASN, tapi juga mereka butuh layanan kesehatan. Ya, tadi saya sebutkan layanan kesehatan. Kita lagi lakukan ini proses ya, tapi karena tadi ada banyak peminat ya kita on proses begitu ya untuk menetapkan yang terbaik bagi kita, bagi negara ya. Dan juga ada sektor mixed use development ya. Mixed use ini artinya kawasan campuran di mana di situ ada kawasan komersialnya, ada juga untuk entertainment-nya begitu ya. Jadi katakanlah ada mall dengan shopping center, dengan department store, itu juga sedang progres ya. Kemudian juga ada hotel. Ya, ini menarik nih. Hotel ini karena tentunya para pekerja yang datang, tapi juga para konsultan, para pengawas itu merasa mereka juga ingin tinggal lebih dekat ke lokasi, begitu ya, tidak harus bolak-balik ke Balikpapan saat ini. Jadi itu sektor-sektor yang ada 17 tadi boleh disebutkan itu yang dalam proses, dan saat ini dalam proses penilaian tanah, dalam proses juga untuk menetapkan hasilnya, menetapkan statusnya, dan dari internasional itu salah satu yang paling depan adalah karena kita dari pemerintah juga jemput bola waktu itu, kita lakukan market sounding ke negara asalnya yaitu ke Jepang, dan kemudian dari Jepang itu sudah berkunjung ke IKN waktu itu hampir 60 orang potensial investor, dan sudah ada proses untuk mencapai nota kesepahaman ya, nota kesepahaman dengan pihak dari Jepang, hasil dari market sounding di Jepang. Dan tadi yang 17 tadi itu adalah juga dari hasil market sounding di bulan Oktober 2022 yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo di Jakarta Theater. Ya, jadi market sounding yang kita lakukan ini making impact, making progress, dan sekarang prosesnya tadi betul soal tanah, bagaimana menilainya, bagaimana memastikan statusnya clean and clear di tangan kita. Oke, baik. Saya akan ke Pak Akbar. Pak Akbar, kita sama-sama sepakat begitu ya bahwa IKN atau proyek Ibu Kota Nusantara ini adalah harapan baru bagi Indonesia. Dari pemikiran seperti ini, apakah ada cara dari pengusaha begitu ya untuk membantu pemerintah berjualan begitu, Pak Akbar? Ya, peluang itu tetap terbuka karena kita juga mempunyai jaringan internasional untuk menggait investasi dan juga jaringan dalam negeri yang bisa membuat kawasan Ibu Kota Negara baru ini bisa menjadi menarik untuk peminat investasi. Artinya iklim investasinya harus dibuat oleh pemerintah seramah mungkin untuk mengundang investor masuk dan berinvestasi. Tadi dari beberapa contoh investasi yang akan masuk yang sudah dijelaskan oleh Mas Agung itu sangat menarik sekali. Jadi menurut kami apabila ini tidak dilanjutkan, maka buat apa ganti pemerintahan kalau misalnya pemerintahan yang sekarang bagus, tapi tidak ada keberlanjutan tentang perekonomiannya. Makanya kita challenge pemerintahan yang baru, bagaimana tim ekonominya untuk bisa meneruskan
IKN ini sehingga bisa memudahkan iklim investasinya sehingga ramah investasi, bisa menarik investor agar bisa tidak hanya dengan APBN saja tapi dengan investasi dari luar maupun dari dalam negeri bisa membangun IKN ini bersama-sama sehingga terjadi perputaran ekonomi yang masif di ibu kota negara baru ini. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Akbar, nampaknya masih berharap bahwa IKN ini berkelanjutan begitu ya, akan tetap berlanjut dan tentunya harus ada pemimpin pilihan yang harus sejalan nih dengan Presiden Jokowi saat ini perencanaannya. Kalau dari pengusaha sendiri, Pak Akbar, dari 3 nama yang sudah ada, kira-kira milih siapa yang kiranya sejalan dengan Presiden Jokowi, Pak Akbar? Kita belum sebut nama karena pendaftaran calon presiden juga belum, tahapannya juga belum, Mbak. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa minimal kalau misalnya pengusaha disuruh memilih dari perspektif ekonomi, harus yang satu visi dengan pemerintahan yang sekarang agar seperti IKN dan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dengan sangat masif, baik itu pembangunan infrastruktur yang sangat masif di 34 provinsi, 38 sekarang provinsi, dan itu harus ada keberlanjutan, karena keberlanjutannya itu harus ada nilai tambah. Sekarang baru infrastruktur yang dibangun, tapi harus ada industrialisasi yang dihasilkan oleh infrastruktur yang dibangun. Ini yang kami sebutkan, bagaimana keberlanjutan dari pemerintahan yang sekarang agar bisa diterjemahkan dan juga menjadi visi dari pemerintahan